Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dapade Paro Darajat dari SMKN 1 Jam Plus kelas 10 TJKT Industri. Nah, jadi di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan apa itu IP address dan apa itu subnetting. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang network fundamental. Di video saat ini kita akan membahas apa itu IP address dan subnetting. Kita langsung saja ke definisinya. Yang pertama ada definisi subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network atau jaringan dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, baik itu IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa definisi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah jaringan dengan jumlah host yang banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, kita langsung saja ke definisi IP address. Nah, kita ketahui lagi ya teman-teman, apa itu IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Berfungsi seperti alamat rumah di dunia digital. IP address memastikan data terkirim ke tujuan yang tepat. Nah, IP address dibentuk oleh rangkaian angka biner atau bit yang dikelompokkan menjadi 32 bit untuk IPv4 yang dibagi 4 oktet atau 128 bit untuk IPv6. Secara struktural, IP address terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, network ID atau alamat jaringan dan juga host ID atau alamat perangkat yang ditetapkan baik secara statis maupun dinamis via DHCP. Nah, dapat diketahui teman-teman bahwa IP address itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada IP address class pool dan juga IP address classless. Nah, apa itu IP address class pool? IP address class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti IP kelas A, B, C, D, maupun yang E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, apa IP address classless? IP address classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada IP kelas tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /27 dan /20 dan lain-lainnya. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa IP address dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama IP address class pool dan juga IP address classless. IP address class pool adalah sistem pembagian yang menggunakan kelas tetap. Jadi masih menggunakan kelas tetap seperti kelas IP kelas A, B, C, D maupun E. Nah, juga ada IP address classless. IP address classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu. Jadi tidak terikat pada kelas A, B, C, D yang telah ditentukan teman-teman. IP classless tidak terikat oleh kelas A, B, C, D, E karena menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Nah, selanjutnya kita akan mengenal VLSM dan CIDR. VLSM adalah Variable Length Subnet Mask. Adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda-beda untuk setiap subnet, disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan. Berbeda dengan metode klasik atau VLSM yang ukuran subnetnya sama.
VLSIM memberikan efisiensi alamat IP yang tinggi dengan mengurangi pemborosan alamat. Dan lalu apa itu CIDR? CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode pengalamatan IP modern yang lebih efisien dibandingkan sistem kelas lama A, B, C. Untuk mengalokasikan alamat IP P4, CIDR menggunakan notasi garis miring. Contoh 192.168.1.0/24 untuk menentukan subnet mask yang memungkinkan pembagian jaringan menjadi ukuran yang lebih fleksibel, mengurangi pemborosan alamat, dan memperlambat penipisan IPv4. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep atau cara menghitung subnetting. Nah, dapat diketahui kembali ya teman-teman bahwa IP address itu dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Setiap bagian panjangnya itu adalah 8 bit. Seperti ini ya teman-teman. Nah, apa itu yang disebut dengan bilangan biner? Bilangan biner kalau saya sebut adalah dua angka yang benar, yaitu angka 1 dan angka 0. Jadi, bilangan biner ini seperti dua hal yang sama. Tidak ada angka selanjutnya. Hanya ada angka 0 dan juga 1. For example, bahwa jika kita menekan huruf A, motherboard atau mesin komputer ini tidak dapat mengerti apa itu huruf A. Yang dimengerti oleh di motherboard atau mesin yaitu disebutkan dengan angka, salah satunya dengan kode 01 000001. Nah, jadi si komputer ini hanya dapat memahami kode yang salah satu yang kodenya itu terdiri atas dua angka, yaitu angka 0 dan juga angka 1. Nah, tentunya teman-teman pasti pernah melihat IP seperti ini, nomor IP seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi si komputer ini tidak akan dapat mengerti atau tidak dapat memahami si komputer ini. Karena komputer hanya memahami dua angka, yaitu hanya angka 0 dan juga angka 1. Jadi, jika IP seperti ini akan diterjemahkan seperti bercabang ini ya teman-teman. Karena si komputer tidak mengerti apa itu 192, karena komputer hanya mengerti angka 0 dan juga angka 1 ya teman-teman. Jika kita ingin mempelajari cara menghitung subnetting, tentunya kita harus hafal dulu ini teman-teman. Kelas-kelas IP, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung IP kelas C. Kenapa saya pilih hitung IP kelas C? Karena IP kelas C cenderung lebih sering muncul khususnya dalam penggunaan private network. Nah, jadi IP private kelas C adalah seperti ini ya teman-teman. Ini ada subnet masknya atau alamat tujuan, yang lalu ada notasi atau prefix, dan juga ada jumlah host atau jumlah IP yang bisa dibuat. Untuk memahami IP private kelas C ini sebenarnya tidak sulit teman-teman. Kita hanya perlu mengingat angka 3 ini ya teman-teman yang sudah saya tandai. Yang pertama /24, yang tengah-tengah ada /28, dan yang paling bawah ada /32. Nah, jadi hanya 3 angka ya teman-teman yang perlu diingat. Yang pertama ada /24, yang kedua ada /28, dan yang terakhir ada /32. Nah, jika
kita menemukan persoalan subnetting. Persoalan subnetting hanya terpaku pada 4 hal, mentok 5 ya teman-teman. Yang pertama ada IP network, dan yang kedua ada IP broadcast, yang ketiga IP host, yang keempat subnet mask, dan yang terakhir ada IP berikutnya. Ini biasanya opsional ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman sudah dapat mengerti ya teman-teman sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan menghitung IP address kelas C. Kita mulai. Nah, di atas ini ada contoh soal yang akan kita praktikkan atau kita coba kerjakan ya teman-teman. Soalnya ada 192.168.1.240/25. Nah, sebelum mengerjakan ini, tentunya kita harus menghafal prefiksnya ya teman-teman. Dimulai dari 24 sampai 32. Ada slash 24, slash 25, slash 26, slash 27, slash 28, slash 29, slash 30, slash 31, dan terakhir ada slash 32. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP atau kita akan mencari jumlah IP-nya ya teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tandai dulu yang di tengah-tengah ini ya teman-teman. Kenapa di tengah-tengah? Karena 28 ini berada paling tengah di antara 9 angka ini ya teman-teman, karena 4 prefiks ke atas dan juga 4 prefiks ke bawah. Jadi pas ya teman-teman posisinya slash 28 ini di tengah. Nah, bagaimana cara kita menemukan jumlah IP-nya? Nah, si slash 28 ini tinggal kita kalikan aja. Caranya 28. Nah, jadi ada angka 2 dan 8, tinggal kita kalikan saja teman-teman. Jadi 2 dikali 8, 2 dikali 8, yang hasilnya 16. Nah, jadi jumlah IP-nya adalah 16. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengetahui berapa jumlah yang 4 angka yang di atasnya dan jumlah 4 angka yang di bawahnya? Mari kita kerjakan, coba. Nah, jika kita ingin mengerjakan ke atasnya, salah satunya dengan cara si jumlah IP ini dikali 2. Contohnya 16 dikali 2 hasilnya 32. Nah, 32 dikali 2 sama dengan 64. Selanjutnya 64 dikali 2 sama dengan 128. Lalu 128 kita kali 2, hasilnya 256. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jika kita ingin menghitung ke atasnya, 4 angka ke atasnya, kita tinggal kali 2 dari jumlah IP-nya ya teman-teman. Jadi 16 tinggal dikali 2, 32 dikali 2, 64 dikali 2, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui 4 angka yang di bawahnya? Caranya juga gampang banget ya teman-teman. Kalau yang di atas ini dengan cara dikali 2. Nah, jika yang di bawah ini tinggal kita bagi 2. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, 16 dibagi 2 hasilnya 8.
8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 2 dibagi 2 hasilnya. Dan 32 dibagi 2 hasilnya 1 ya teman-teman. Nah, mudah banget ya teman-teman ternyata menghitung jumlah IP ini. Kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nah, sekarang kita akan mencari IP networknya terlebih dahulu. Nah, IP network ini memiliki rumus yaitu deret terakhir dibagi jumlah IP prefix. Nah, deret terakhir ini yang ini ya teman-teman, yang 240. Nah, kita langsung saja kita coba praktekkan. Nah, deret terakhirnya yaitu 240 dibagi jumlah IP prefixnya. Nah, IP prefixnya yang ini ya teman-teman, yang /25. Sekarang kita lihat prefixnya atau jumlah IP dari /25 itu berapa. Nah, ini ya teman-teman, /25 jumlah IP-nya yaitu 128. Jadi kita tulis saja 128. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 1, sekian sekian sekian. Nah, agar kita lebih mudah menghitungnya, kita ambil saja angka satunya. Angka yang di belakang komanya kita jangan anggap. Jadi kita ambil hanya angka satunya saja ya teman-teman. Jadi kita langsung saja tulis angka 1 ini dikali jumlah IP prefix, jumlah IP dari /25 itu 128. Nah, dijumlahkan jadi 128. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Sekarang kita lanjut, kita rangkai semuanya. Karena ini menggunakan IP kelas C, jadi kita ubah. Jadi yang hanya kita ubah itu deret terakhirnya, yang 240 ini. Nah, sekarang kita coba rangkai. 192 titik. Nah, lalu kita ganti 240-nya menjadi 128 yang ini ya teman-teman. Nah, jadi sudah dapat ditemukan hasilnya, hasil dari IP network soal yang ini ya teman-teman. Hasilnya yaitu dari yang asalnya 192.168.1.240/25. Lalu setelah kita temukan IP networknya menjadi 192.168.1.128. Nah, gampang banget kan teman-teman, bahwa menghitung IP network itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita tadi telah menemukan IP networknya, sekarang kita lanjut mencari IP broadcastnya teman-teman. Nah, IP broadcast ini rumusnya yaitu IP network ditambah jumlah IP prefix dikurang 1. Nah, kita langsung saja kita coba kerjakan ya teman-teman. IP networknya tadi 128 ditambah jumlah IP prefix. Nah, tadi IP prefixnya adalah /25.
Nah, kita cari jumlah IP dari slash 25 berapa. Nah, jumlah IP dari prefix atau slash 25 yaitu 128. Jadi kita langsung saja kita tulis ditambah 1, 2, lalu dikurang 1. Kita lanjut, kita langsung jumlahkan saja. 128 ditambah 128 sama dengan 256. Lalu dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 255. Nah, jadi hasil dari IP broadcastnya adalah 255. Gimana cara penulisannya? Cara penulisannya sama seperti tadi ya teman-teman, sama seperti IP network tadi, hanya diubah deret akhirnya saja karena kita menggunakan IP kelas C. Kita coba 192 titik. Nah, baru kita tambahkan ya 255. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya. Ternyata gampang juga ya teman-teman, gak kalah gampang sama pas tadi kita cari IP network. Nah, sekarang kita lanjut cari IP hostnya. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari IP hostnya ya teman-teman. Nah, dapat diketahui teman-teman, agar mudah menghitung atau mencari IP hostnya, saya membagi IP host itu ada IP host awal dan ada juga IP host akhir. IP host awal ini rumus mudahnya yaitu IP network ditambah 1, dan juga IP host yang akhir ini rumus mudahnya yaitu IP broadcast lalu dikurang 1. Nah, kita sekarang langsung coba aja ya teman-teman. Nah, IP host yang awal kita cari ya. Nah, ini IP networknya. IP networknya tadi ini ya teman-teman, 128. Jadi 128 ditambah 1 sama dengan 129. Nah, awalnya udah kita temukan ya teman-teman bahwa IP host awal dari soal yang ini adalah 129 ya teman-teman awalnya. Kita langsung ke penulisannya aja ya teman-teman. Nah, harus ingat ya teman-teman bahwa yang diubahnya hanyalah deret terakhir karena kita menggunakan IP kelas C. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung cari yang akhirnya. Yang akhirnya ada rumus IP broadcast dikurang 1. IP broadcastnya tadi kita sudah temukan yaitu 255. Kita tulis dikurang 1. Kita jumlahkan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita langsung coba tulis lagi. Nah, ini ya teman-teman, awal dan akhirnya sudah kita temukan. Lalu kita satukan IP awal dan yang akhirnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita satukan IP awal dan IP akhir, IP host ini adalah
rentan IP atau jumlah IP yang dapat kita buat atau hostnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut cari subnet masknya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut mencari subnet masknya teman-teman. Caranya itu mudah banget. Kita tinggal tulis saja subnet mask atau bentuk subnet mask pada umumnya. Kita tulisnya 255 nya 3 aja teman-teman, karena kita menggunakan IP kelas C. Lalu kita tulis 256. Nah, setelah ini si 256 ini dikurangi dari dengan jumlah IP prefixnya. Nah, jumlah dari /25 atau prefix 25 adalah 128. Jadi 256 dikurangi 128. Nah, setelah kita jumlahkan 256 dikurangi 128, hasilnya 128. Nah, kita sudah menemukan subnet masknya. Gampang banget kan teman-teman cara menghitung subnet mask, menghitung IP network dan juga IP broadcast dan juga IP host. Nyata semudah itu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman sampai sini dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Kita langsung tambahkan aja. Nah, setelah semuanya terpasang seperti ini, kita masukkan IP-nya ke semua host dulu ya teman-teman. Saya di sini akan menggunakan IP kelas C. Nah, di sini ada default gateway teman-teman. Nah, kita isi jumlah IP-nya, tapi deret paling belakangnya diubah menjadi angka 254. Nah, langsung selanjutnya. Nah, setelah ini kita beralih ke jaringan kedua. Kita sama menggunakan IP kelas C, namun jika tadi menggunakan setelah 168 menggunakan angka 1, kita di sini di jaringan kedua menggunakan angka 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke untuk menyeting routernya teman-teman. Kita klik, lalu klik config, lanjut ke pas Ethernet 0/0. Nah, ini kita nyalakan dulu, lalu masukkan default gateway yang jaringan ke 1. Lalu lanjut ke pas Ethernet 0/1, kita nyalakan lagi, masukkan default gateway yang jaringan kedua. Nah, setelah itu kita cek statusnya dulu ya teman-teman, apakah sudah terhubung atau belum. Masukkan default gateway yang jaringan kedua. Nah, berhasil teman-teman. Lalu kita coba dari PC kedua, dari jaringan kedua, ngecek hubungan dengan jaringan ke 1. Kita tulis default gateway yang jaringan ke 1. Nah, berhasil teman-teman. Nah, mungkin sekian video kali ini saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan.
Mohon maaf apabila saya masih melakukan beberapa kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.